Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Untuk ekosistem alami dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan dan daratan. Untuk ekosistem perairan itu contohnya sungai, danau, laut. Kemudian untuk ekosistem buatan contohnya adalah akuarium. Di dalam ekosistem terdapat komponen penyusun ekosistem. Adapun komponen dalam ekosistem itu ada dua jenis, yaitu komponen biotik dan abiotik. Di dalam akuarium terdapat juga komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen abiotik terdiri atas pasir, batu, air, kemudian ada juga kayu, cahaya, dan sebagainya. Sedangkan komponen biotiknya terdiri atas ikan dan tumbuhan air, kemudian ada juga ganggang. Berikut ini kita akan membahas komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam akuarium. Mari kita bersama-sama mengamati komponen biotik dan abiotik yang terdapat di dalam akuarium. Di dalam akuarium ini terdapat air sebagai komponen abiotik. Air sebagai komponen abiotik memiliki pH, di mana pH itu adalah tingkat keasaman dari air yang itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari organisme di dalam akuarium. Berikut kita akan membahas organisme-organisme yang ada di dalam akuarium. Pada akuarium ini kita bisa melihat glowfish merah, yaitu sapphire red. Kita juga bisa menemukan manfish. Ada juga sunburst orange atau glowfish yang berwarna kuning. Di dalamnya juga dapat dilihat ada glowfish warna biru atau yang disebut dengan cosmic blue. Dapat juga dilihat ada manfish warna putih. Terdapat beberapa tanaman aquascape, yaitu tanaman air. Salah satunya adalah pakis lidah atau Microsorghum pteropus. Selanjutnya kita bisa melihat di situ ada Cryptocorin wentigrin yang berasal dari famili Araceae. Dapat dijumpai juga weeping moss atau Vesicularia ferae yang merupakan tanaman atau organisme yang memiliki batang seperti daun, kemudian hidup menempel pada kayu dan bebatuan. Ada juga glowfish warna ungu atau galactic purple. Dapat dilihat juga ada glowfish warna hijau atau electric green. Selanjutnya kita melihat tanaman air yang lainnya. Terdapat Cryptocorin pontederifolia yang merupakan salah satu tumbuhan air yang berasal dari famili Araceae yang berasal dari genus Cryptocorin. Cryptocorin ini bisa berukuran 5-14 cm dan merupakan tanaman rawa yang banyak ditemukan di daerah barat Sumatera. Dapat dilihat juga terdapat kembali Cryptocorin wentigrin. Di belakangnya terdapat Vallisneria nana yang merupakan tumbuhan air yang berasal dari Australia Utara. Di bagian pipa saluran air kita juga bisa menemukan ganggang yang bersama dengan tumbuhan air akan menghasilkan oksigen di dalam akuarium.
Oksigen merupakan salah satu komponen abiotik yang amat penting bagi kelangsungan hidup dari seluruh organisme. Dapat dilihat juga ada batu-batuan dan tanah serta pasir yang merupakan komponen abiotik sebagai tempat melekatnya akar dari tanaman air. Pada akuarium ini ditemukan beberapa ganggang, yaitu brown diatom alga atau ganggang berwarna coklat dan kadang-kadang juga hijau, membentuk seperti debu di dalam akuarium. Kemudian ganggang ini bisa dimakan atau sebagai bahan makanan dari keong. Ganggang ini tumbuh dan berkembang sangat banyak diakibatkan oleh beberapa faktor. Dari sumber literasi menunjukkan bahwa ganggang coklat atau brown diatom algae merupakan ganggang yang bisa terbentuk di akuarium karena kadar fosfat dan silika yang tinggi, kemudian pergantian air yang kurang baik. Selain Cryptocorin wentigreen, bisa dijumpai juga Cryptocorin wentibrown. Cryptocorin wentibrown itu juga berasal dari famili Araceae yang berasal dari genus Cryptocorin, di mana perkembangbiakannya bisa dilakukan secara vegetatif, yaitu melalui tunas. Sedangkan pada pakis lapis bisa dilakukan dengan pembentukan spora. Secara umum untuk perkembangan organisme atau tanaman air lainnya bisa dilakukan secara vegetatif melalui tunas. Sedangkan untuk ikan bisa dilakukan fertilisasi eksternal. Jadi dari sini kalian pasti sudah tahu komponen-komponen apa saja sih yang terdapat di dalam ekosistem akuarium. Kemudian bagaimana interaksi yang terjadi di dalam ekosistem akuarium? Ya, di dalam akuarium bisa terjadi beberapa interaksi. Yang pertama, sesama ikan itu bisa melakukan kompetisi. Artinya persaingan untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan ikan adalah makan. Jadi mereka melakukan kompetisi intraspesifik untuk memperoleh makanan. Selain itu juga dapat berebut pasangan. Jadi kompetisi intraspesifik itu dapat terjadi antara satu organisme sejenis untuk memperoleh satu tujuan, di mana kalau untuk hewan seperti ikan bisa karena makanan ataupun karena pasangan. Untuk organisme yang tidak sejenis seperti ikan goldfish, kemudian bersama dengan manfish, itu bisa terjadi kompetisi untuk memperebutkan makanan juga. Tetapi namanya adalah kompetisi interspesifik atau kompetisi yang terjadi antar dua organisme yang berbeda jenis. Dari sini kalian sudah mengetahui apa itu kompetisi interspesifik dan intraspesifik. Persaingan atau kompetisi intra dan interspesifik itu tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi juga bisa terjadi pada tumbuhan air. Sebagai contoh, antara Vallisneria nana dengan sesama Vallisneria nana untuk memperoleh nutrisi yang berasal dari dalam tanah. Jadi kompetisi antara Vallisneria nana dengan sesamanya itu disebut kompetisi intraspesifik. Kemudian antara Vallisneria nana dan Cryptocorin wenti itu bisa terjadi kompetisi yang namanya kompetisi interspesifik atau kompetisi antara makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana untuk mendapatkan nutrisi yang berasal dari tanah. Sedangkan bagaimana interaksi yang terjadi antara tanaman air dengan ikan? Interaksi yang terjadi antara tanaman air dan ikan bisa
masuk ke dalam interaksi yaitu netral atau tidak saling mempengaruhi. Sedangkan hubungan yang terjadi antara keong dan ganggang atau keong dengan tumbuhan, khususnya tumbuhan air, adalah simbiosis, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, di mana untuk keong dan tanaman air bisa secara parasitisme atau parasit, yang artinya hubungan antara dua organisme yang mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Tetapi untuk keong itu tidak semata-mata bisa melakukan hubungan parasitisme atau parasit, tetapi juga bisa melakukan hubungan simbiosis mutualisme, di mana keong akan membantu tanaman air untuk memakan ganggang-ganggang yang melekat pada tanaman air, sehingga tanaman air tersebut bebas dari gangguan ganggang. Untuk glowfish, ada beberapa sedikit keterangan tambahan untuk menambah wawasan kalian. Berdasarkan kajian literatur, glowfish merupakan ikan produk hasil rekayasa genetika, di mana Dr. Zi Yuan mengkodekan protein green fluorescent protein atau protein hijau yang berpendar yang awalnya diekstraksi dari ubur-ubur. Setelah ikan disisipi gen ubur-ubur, maka menjadi berpendar terang di bawah cahaya putih alami atau sinar ultraviolet. Ikan yang bisa berpendar adalah ikan zebra, dipatenkan menjadi glowfish. Ikan glowfish ini dikembangkan di National University of Singapore, tetapi dipatenkan oleh Yorktown Technology untuk dikomersilkan di Amerika. Glowfish ini merupakan salah satu ikan yang berasal dari genus Danio, yaitu berasal dari kingdom Animalia, kemudian filum Chordata, kelas Actinopterygii, kemudian ordo Cypriniformes, kemudian family Cyprinidae, genus Danio, dan spesiesnya adalah Danio reris. Terdapat berbagai jenis glowfish, antara lain glowfish zebra, tetrara, barb, shark, cory, pristella, dan rice glowfish. Mari kita lihat organisme lain yang ada di akuarium. Yang kita lihat saat ini adalah ganggang, yaitu tepatnya adalah cyanobacter. Ciri-cirinya yaitu berupa lembaran dan tembus cahaya, kemudian menutupi substrat, bisa menghambat pertumbuhan tanaman yang sehat, muncul dan banyak akibat oksigen yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah hair algae, yang merupakan salah satu ganggang yang berbentuk seperti rambut, tumbuh dengan cepat, kemudian dapat mengurangi intensitas cahaya dalam akuarium, kemudian merupakan suatu ganggang yang bisa melimpah akibat banyaknya kotoran atau amonia yang ada di dalam akuarium. Silahkan kalian dapat mengamati organisme-organisme yang ada di dalam video. Di dalam video kalian bisa mengamati bahwa ikan adalah salah satu predator atau pemakan atau pemangsa dari ganggang. Jadi dapat diketahui bahwa ganggang itu mengganggu dari ekosistem akuarium, mengganggu permukaan dari daun-daun
di dalam akuarium untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ganggang ini bisa dibasmi atau dikurangi dengan dikonsumsinya ganggang ini oleh keong dan juga ikan. Coba kalian amati, di sana ada keong yang sedang memakan atau membersihkan ganggang dari permukaan daun tanaman air. Jadi di sini antara keong dan tumbuhan air melakukan hubungan simbiosis mutualisme, di mana terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Ini dapat memperoleh makanan atau nutrisi yang berasal dari ganggang yang berada di atas permukaan daun organisme air atau tanaman air. Sedangkan tanaman air akan dibantu oleh keong untuk membersihkan ganggang-ganggang yang melekat pada permukaan dari daun organisme atau tanaman air. Begitu juga hubungan antara ikan dan tanaman air yang memiliki atau yang dihinggapi oleh ganggang. Jadi khusus untuk ikan dan tanaman air yang ditempeli atau dilekati oleh ganggang, terjadi hubungan yang sama, yaitu hubungan simbiosis mutualisme, di mana ganggang akan dimakan oleh ikan. Jadi ikan memperoleh keuntungan, yaitu mendapatkan makanan dari ganggang yang menempel pada tanaman air. Sedangkan tanaman air memperoleh manfaat di mana dia akan terbebas dari ganggang yang melekat pada bagian-bagian tubuhnya. Jadi pada saat ini kita sudah tuntas ya mempelajari tentang ekosistem air. Terutama yang kita bahas kali ini adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem akuarium.